wabarakatuh. Hai Irsyadian, bagaimana kabar kalian? Misteri berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki term ketiga di semester kedua. Pada term ketiga ini, Misteri ingin mengingatkan kalian nih bahwa pembelajaran CE dan SS itu berbeda ya. Jadi setiap tugas ataupun video penjelasan yang Misteri berikan itu pasti ada dua. Yang pertama adalah civic education, yang kedua adalah social studies. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, ingat ada dua yang harus kalian kerjakan. Baik itu GF, baik itu buku, atau kalian mengerjakan project. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Ingat, ada dua pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, kita saksikan materi yang pertama, yaitu civic education. Perhatikan dengan baik ya. Ini dia materinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tema 5, yaitu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita bahas dulu mengenai keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Tentu kalian pernah lihat kan, banyak sekali di lingkungan kita terdapat macam usaha dan profesi. Ada yang jadi petani, guru, dokter, suster, pedagang, penyedia jasa, misalnya ada tukang pijat, ojek online, dan masih banyak lagi. Nah, pelaku atau orang-orang yang menjalankan suatu usaha biasanya disebut wirausaha. Nah, bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh para wirausaha ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada usaha perdagangan, lalu selanjutnya yang kedua ada usaha jasa, dan yang ketiga ada usaha industri. Selanjutnya Misteri akan menjelaskan mengenai bentuk usaha yang dilakukan oleh para wirausaha. Nah, yang pertama adalah usaha perdagangan. Usaha ini adalah bergantung pada penjualan barang dagangan. Yang kedua adalah usaha jasa. Pada usaha ini biasanya orangnya mencari order atau pesanan, menyelesaikan tugasnya, dan mengelola stafnya untuk menjamin agar pekerjaannya lancar. Nah, selanjutnya adalah usaha industri. Pada usaha ini biasanya menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi saja. Sudah dipahami ya? Selanjutnya, Misteri akan bahas mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi tersebut bisa berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ia melakukan kegiatan ekonomi tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan menghasilkan keuntungan juga bagi kita. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, tujuannya adalah menghasilkan barang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian yang siap pakai. Lalu ada pengrajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, dan almari yang digunakan oleh para konsumen. Selanjutnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Nah, tujuannya yaitu untuk menyalurkan dan dapat menyebarluaskan barang tersebut ke konsumen yang membutuhkan. Nah, pelakunya disebut distributor. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat produksi ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun di toko-toko. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Nah, ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelakunya disebut konsumen. Nah, kita adalah konsumen ya biasanya. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan kita sehari-hari, kita memakai pakaian, menggunakan rumah sebagai tempat tinggal, dan lainnya. Misteri akan berikan contoh alur kegiatan ekonomi. Dapat kalian lihat ya, ada kayu di hutan. Kayu tersebut kemudian ditebang dan dijadikan kayu gelondongan.
oleh produsen. Ini adalah kegiatan produksi, yaitu pengrajin kayu yang membuat mebel dari kayu tersebut. Kemudian setelah diproduksi oleh para produsen, didistribusikan ke toko-toko mebel. Nah, kegiatan distribusi ini kemudian oleh distributor dijual ke pembeli atau konsumen. Nah, akhirnya sampailah mebel-mebel ini ke tangan konsumen, yaitu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya alurnya. Setiap usaha memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha tersebut berlaku terhadap beberapa pihak. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap konsumen. Jadi, ketika terjadi sebuah transaksi di antara penjual dan pembeli, konsumen berhak memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Begitu juga dengan informasi mengenai produk atau jasa tersebut. Dengan pelayanan yang memuaskan, maka penjual dan pembeli akan sama-sama merasakan dampak yang baik. Kepuasan konsumen adalah tanggung jawab pengusaha. Nah, selain bertanggung jawab kepada konsumen, pengusaha pun bertanggung jawab terhadap karyawan. Hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya adalah memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu. Jadi tidak boleh ada pekerjaan yang tidak dibayar atau bekerja di luar jam kerja yang sudah disepakati. Selain itu, ada juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Kegiatan produksi biasanya menghasilkan limbah. Nah, mengolah limbah dengan cara yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah adanya polusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha kita. Itu merupakan tanggung jawab besar kita ya terhadap alam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kerjasama dalam berwirausaha. Tentunya yang namanya berwirausaha tidak terlepas dari kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berwirausaha. Tujuannya yaitu meringankan pekerjaan, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperbesar modal. Yang keempat, memperbesar peluang keberhasilan karena terjadinya kerjasama. Dapat kita lihat kan bahwa keberagaman ekonomi itu sangat banyak. Kita harus bisa menyikapi keberagaman tersebut. Jadi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Kita juga tidak boleh membanding-bandingkan usaha orang lain menggunakan produk usaha tersebut. Oke, setelah ini kalian berlanjut ke materi yang